Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturi sugeng mangayu bagyo khusus bapak-bapak ibu-ibu yang piantun asli Jawi keleresan dalam acara halal bihalal Yayasan Sosial Gotong Royong Sehati yang berkenan hadir. Semoga Allah rahmati semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi ladina astafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq baina yadayi sa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallimu tasliman katsiran katsiran amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus Bapak Ketua Yayasan Sosial Gotong Royong Sehati, dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Siswanto Bintasiyo beserta Ibu dan seluruh jamaah. Kita sekarang kalau tidak keliru sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Tanggalnya ada yang bilang tanggal 5, ada yang bilang tanggal 6. Berarti Ramadan sudah pergi meninggalkan kita lebih 1 bulan. Tapi pesan dan kesan Ramadan insya Allah ada pada setiap kita. Semoga kita semua di sini hadir sebagai orang-orang baru, jiwanya baru, imannya baru, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena hakikat perintah puasa itu janji Allah, la'allakum tattaqun. Pernah Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man humul muttaqin? Ya Rasulullah, orang-orang bertakwa itu yang seperti apa ya? Apa tandanya? Jawab Nabi, at-taqi huwan naqi la isma fi qalbihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Orang bertakwa itu orang yang hatinya kembali bersih, tidak ada dosa lagi di hatinya. Nggak ada dendam, nggak ada ghil, nggak ada hasad. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang bersih seperti itu. Amin. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita percantik, perindah pakaian takwa yang bersih suci tadi dengan mewujudkan, melahirkan akhlak-akhlak mulia sebagaimana 10 akhlak Nabi yang ada dalam Al-Quran. Kenapa tekanannya kepada masalah akhlak? Karena Rasul mengatakan minimal ada 2 hadis. Innal mu'min bi husni khuluqihi
yudrikut daradatas shaimi al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dengan bagusnya akhlaknya, dia akan melampaui derajatnya orang mukmin yang ahli ibadah sunnah, puasa sunnah dan sholat sunnah. Orang mukmin yang akhlaknya bagus, derajatnya akan melampaui orang-orang ahli ibadah, sholat sunnah, puasa sunnah. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, inna min ahabikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum khuluqan. Orang yang paling kucintai di antara kalian umatku, dan orang yang paling dekat majelisnya dariku nanti di hari kiamat, orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Berarti masalah akhlak ini perkara utama dalam Islam. Insya Allah setuju Bu ya, kita percantik pakaian takwa yang baru, kita kenakan ke atas perjuangan puasa 1 bulan, kita percantik perindah dengan melahirkan akhlak-akhlak mulia sebagaimana 10 akhlak Nabi dalam Al-Quran. Jadi ngaji betul hari ini kita. Apa saja 10 akhlak dalam Al-Quran? Yang namanya refleksi atau manifestasi dari takwa adalah siddiq. Salah satu akhlak sifat Nabi mulia adalah siddiq. Bapak Ibu baca dalam surat Az-Zumar ayat 33, Allah berfirman, walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi, dan dia jaa yang datang, dia ini dia Nabi Muhammad maksudnya. Bis-sidqi dengan kebenaran. Ada yang menafsirkan sidqi adalah Al-Quran, sidqi juga ditafsirkan Islam, agama. Dia yang datang dengan kebenaran, dan orang yang membenarkan dia siapa? Awal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang bertakwa. Jadi refleksi dari sifat takwa seseorang adalah hadirnya sifat akhlak siddiq. Propornya Nabi yang mengatakan itu Allah sendiri dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua selesai puasa Ramadan 1 bulan menjadi orang-orang yang bertakwa dalam makna bersih hati kita, dan kita menjadi orang-orang yang siddiq. Yang ini Pak, amin. Dikuatkan dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kita ini Pak disuruh membersamai bareng-bareng dengan orang yang benar. Tidak boleh membersamai orang-orang tukang bohong, nggak boleh. Gitu. Allah yang suruh. Kita harus berpihak pada yang benar. Nggak boleh berpihak pada tukang bohong, nggak boleh. Ini firman Allah loh. Sifat akhlak Nabi yang kedua adalah amanah. Ya kan 10 akhlak Nabi kan siddiq, amanah, tabligh, fatona, tawadu, sabar, pemaaf, khidmah, lemah lembut, kasih sayang. Masya Allah, ini semua dalam Al-Quran ini. Amanah itu ibu baca dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar memberikan atau menyampaikan amanah kepada ahlinya.
Karena kalau amanah tidak berikan kepada ahlinya, kata Nabi, berujung kepada kehancuran. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau kau serahkan amanah bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Ini sabda Nabi. Maka jangan salah-salah kalau memberi amanah. Harus pada orang yang tepat. Kalau pernah ada kekeliruan, istighfar kita semua. Karena itu salah kita. Betul nggak, Bu? Kalau ibu salah memberi amanah, harus istighfar. Karena itu Allah pesan, suruh memberi amanah kepada yang ahlinya. Amanah yang utama dalam hidup manusia ini adalah amanah kewajiban syariat. Ibu baca, bapak baca dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya aku tawarkan amanah, kata Allah. Ternyata amanah yang dimaksud adalah amanah kewajiban syariah kepada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, gunung-gunung. Tetapi 3 makhluk Allah besar-besar itu fa'abaina ayyahmillah, mereka tidak sanggup untuk menanggung amanah kewajiban syariah itu. Alasannya wa asfaqna minha, mereka khawatir kalau tidak bisa menunaikan. Pada akhirnya wa hamalahal insan, yang sanggup menanggung amanah kewajiban syariah adalah manusia. Bapak Ibu, kita ini bangsa apa, Bu? Kita ini bangsa manusia atau bangsa jin? Ya. Maka kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adanya sangat dolim dan sangat bodoh. Ini firman Allah. Itu. Jadi amanah utama untuk kehidupan manusia adalah amanah kewajiban syariah. Situ amanah. Yang ketiga tabligh. Bapak Ibu baca surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, tablighkan, sampaikan apa saja yang diturunkan Allah kepadamu. Jadi wahyu yang turun dari Allah kepada Nabi sebagai Rasul harus menyampaikan, harus mendakwahkan wahyu itu kepada umat. Wa ilam taf'al fama balagta risalatah. Kalau tidak kau kerjakan, wahai Muhammad, apa buktinya kau sebagai penyampai risalah? Kalau ada seorang Rasul tidak mendakwahkan risalah, apa itu nengarsani Gusti Allah itu? Kalau nggak Jawa nggak paham di itu gitu. Nah itu. Nah kowe ini Rasul kok tidak mendakwahkan risalah ki mau apa wae kowe gitu. Wa ilam taf'al fama balagta risalatah. Kalau tidak kau kerjakan tugasmu, apa buktinya kau Rasul penyampai risalah itu? Allah janji wallah ya'simuka minan nas. Allah pasti memproteksi, melindungi kamu dari makarnya manusia. Innallah la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang kafir. Sidik amanah tabligh. Yang keempat fatonah. Ada yang menerjemahkan fatonah itu cerdas, ada yang menerjemahkan fatonah itu bijaksana. Saya mengambil rujukannya, ayatnya panjang, ada 3 ayat. Di ayat 151, 152, 153 surat Al-An'am. Itu bunyinya, kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum
alla tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayat. Panjang soalnya, nanti ibu baca sendiri ya gitu. Nabi dalam menyampaikan wahyu Allah itu bijak sekali. Para sahabatku, do ngumpul gini, saya mau sampaikan apa saja yang Allah haramkan untuk kamu. Dengerin yo gitu. Apa diantaranya? Yang pertama larangan Allah, jangan kau sekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Jangan berbuat musyrik. Perintah yang kedua, kepada ibu bapakmu kamu harus berbuat ihsan. Berarti kalau nggak ihsan, haram. Berani ngelawan wong tua itu haram hukumnya. Gitu. Ya kan? Yang ketiga, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Kalau orang tua punya anak terus anak melu mangan bondo bapaknya rawuh itu orang tua model apa? Kamu jangan banyak-banyak mangan nak, nanti bapakmu miskin. Nah itu orang tua model apa gitu. Gitu. Karena kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Rezeki kamu bapak itu dari aku, kata Allah. Rezeki anakmu juga dari Allah. Gitu. Masing-masing diberi rezeki lah. Ada lagi wala taqrabul fawahish. Jangan kau dekati perbuatan keji. Dekat aja nggak boleh, apalagi berbuat keji. Perbuatan keji itu belakangan yang muncul, konon ada berita korupsi 1.000 triliun Pertamina. Itu perbuatan keji loh itu. Perbuatan keji apa enggak itu kira-kira? Keji banget itu. Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kau dekati perbuatan keji baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Enggak boleh. Masya Allah. Itu ayat 151. Ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Tadi belum selesai, tapi memang sengaja sepotong-sepotong. Inilah Al-Quran jalanku yang lurus, kata Allah. Maka ikutilah kalian dengan Al-Quran itu. Wala tattabi'us subul, jangan ikut jalan-jalan selain Al-Quran. Fatafarraqu bikum an sabilihi, kamu akan terpisah dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun. Begitulah Allah berwasiat dengan ayat itu supaya kamu bertakwa. Nanti ibu cari sendiri ya. Baru sifat akhlak Nabi yang kelima, tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Ya. Kalau Bapak baca dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 akan ketemu di ujung ayat, waqfid janahaka limani taba'aka minal mu'minin. Bersikap rendah hatilah kaum Muhammad terhadap mereka orang-orang yang menjadi pengikutmu dari kalangan orang beriman. Jadi Nabi itu dididik oleh Allah agar bersikap rendah hati, tawadhu di tengah masyarakatnya kaum muslimin. Istilah wong Jawa ora oleh petentengan gitu. Harus tawadhu. Lah itu Nabi dididik oleh Allah. Sampai Nabi pernah mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku mendidik aku dengan sebaik-baik pendidikan, kata Nabi. Nabi merasa langsung dapat pendidikan dari Allah. Termasuk ayat tadi. Surat apa tadi, Bu? Asy-Syu'ara ayat berapa? 215 di ujung ayat. Waqfid janahaka limani taba'aka minal mu'minin. Kalau terjemahkan secara harfiah, waqf itu rendahkanlah. Janah itu sayap. Nah, manusia kan nggak punya sayap. Jadi maksudnya suruh
petentengan itu. Suruh rendah hati. Suruh bersikap rendah hati di tengah masyarakat mukmin yang menjadi pengikut Nabi. Dikuatkan di dalam ayat 88 surat Al-Hijr. Waqfid janahaka lil mu'minin. Tidak ada lima litaba'aka di ayat 88 Al-Hijr. Bersikap rendah hatilah kaum Muhammad terhadap orang mukmin. Seperti itu. Maka Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, "Auhallahu ilayya an tawaddu hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Allah telah memberi wahyu kepadaku, isi wahyunya itu agar aku memerintahkan mendidik seluruh umatku bersikap tawadhu'lah kalian di tengah umat, agar tidak saling menghina satu dengan yang lain, tidak saling menghibah satu sama lain. Tawadhu itu luar biasa. Bagus gak bu tawadhu? Baik. Indah pakaian takwa yang bersih, terus diperindah dengan akhlak yang cantik, tawadhu. Akhlak Nabi yang kelima. Akhlak Nabi yang keenam, sabar. Memang hadiahnya kalau puasanya betul, pasti setelah puasa menjadi orang yang super sabar. Bu, bapak-bapak masih galak atau sudah sabar? Selesai Ramadan kemarin. Gitu. Nah, sabar itu bagian dari akhlak Nabi. Gitu. Coba ibu baca dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, ayat terakhir. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum. Wahai Muhammad, kamu berdakwah mengajak manusia kepada Allah dengan sabar, seperti sabarnya para rasul ulul azmi. Berapa orang rasul ulul azmi, Bu? Ada 5 orang. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Kedua, Ibrahim alaihissalam. 3, Musa alaihissalam. 4, Isa alaihissalam. 5, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itulah Rasul ulul azmi. Allah mendidik Nabi agar berdakwah, menyeru manusia kepada Islam, mentauhidkan Allah dengan penuh kesabaran, seperti sabarnya para rasul pendahulunya. Coba ibu bayangkan, Nabi Nuh itu 950 tahun dakwah siang malam. Konon beritanya pengikutnya hanya 83 orang. Coba ini sabarnya kayak apa gak itu Nabi? Nabi Ibrahim lawannya Namrud lagi, sampai Nabi Ibrahim dibakar. Coba susah payah. Gara-garanya gengsinya Namrud itu ketahuan. Ketika berdialog sama Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, Rabbku itu menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, saya juga bisa. Panggil 2 orang kawanan, satu dipenggal, dibunuh, yang satu biar hidup. Bahkan bisa. Itu. Baik, kata Ibrahim, Tuhanku mendatangkan matahari dari timur ke barat, kau datangkan matahari dari barat, bisa enggak? Baru disebut fabuhital ladzi kafar, bingunglah si kafir. Wah, gimana ya, nggak bisa ya. Lalu untuk menutup gengsinya kan, wah bakar aja Ibrahim lah, susah-susah amat. Sejarah kan gitu. Nabi Musa pun lawannya Fir'aun, berat-berat semua. Nabi Isa pun sampai berteriak-teriak di tengah kaumnya, Man ansori ilallah, siapa yang siap menolongku demi membela agama Allah? Qalal hawariyun nahnu ansarullah. Baru sekelompok hawariyun, saya siap membela agama Allah. Gitu. Nabi Muhammad apalagi susah payah mengajak orang. Kalau bedanya Nabi kita dengan Nabi yang dahulu, dari sisi kesabarannya luar biasa. Datang dari Mekah ke Taif dengan harapan orang Taif menerima Islam, malah dilempari batu Nabi.
berdarah-darah sampai dari kepala, netes sampai ke ujung kaki. Malaikat penjaga gunung menawarkan bantuan. Kalau kamu mau Muhammad, saya akan hancurkan orang Taif ini. Saya akan benturkan menyebelah gunung Uhud supaya orang-orang di situ, orang Taif ini rusak hancur mati. Kata Nabi, jangan. Kalau hari ini mereka diajak menyembah Allah belum mau, saya berharap anak cucu mereka besok menyembah Allah. Itu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Nuh kan enggak. Di ujung doanya, ya Allah, kaum saya ini nakal kabeh, susah diajak. Saya ingin ya Allah hancurkan saja kaum saya ini. Jangan satu rumah pun ketinggalan. Gitu. Bakal ada satu rumah ketinggalan, nanti beranak pinak kafir semua juga, percuma. Habisin aja ya Allah. Nuh kayak gitu kan doanya, gitu loh. La tadar alal kafirina dayyara, kan ada itu. Jangan kau tinggalkan rumah orang-orang kafir walaupun satu rumah. Innaka intadarhum, kalau engkau tinggalkan satu rumah milik orang kafir, wala yalidu illa fajiran kafara, mereka akan beranak cucu fajir kafir juga. Jadi habisin aja ya. Itu bedanya Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad. Sabarlah Muhammad seperti sabarnya para rasul ulul azmi, wala ada itu. Jangan istijal, jangan terburu-buru. Itu ayatnya. Surat apa, Bu? Al-Ahqaf ayat terakhir, ayat 35. Selain Nabi disuruh sabar dalam berdakwah dan menjadi pemaaf. Dan itu harus dicontoh oleh kita umat ini. Kan peran Nabi di tengah umat adalah uswah hasanah. Betul nggak, Pak? Peran Nabi di tengah umat sebagai uswah hasanah. Yang meletakkan Nabi sebagai uswah hasanah umat Allah. Baca itu surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka seluruh akhlak Nabi ada pada kita. Sebuah keniscayaan, nggak boleh diabaikan. Sidik, amanah, tabligh, fatona, tawadhu, sabar, pemaaf. Pemaaf itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadwan walidul qalbi lan faddu min khawlik fa'fu anhu. Ada perintah, bersikap pemaaflah kau Muhammad kepada umat ini. Ya, Masya Allah. Bahkan wastagfirlah, suruh istighfar untuk umat. Itu nomor berapa tadi, Bu? 6. Ya. Baru akhlak dan sifat Nabi yang ketujuh apa? Hikmah. Berdakwah dengan hikmah. Ayatnya 125 surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kan ada itu. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu Muhammad. Ajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Betul. Jadi dai tidak boleh arogan, dai tidak boleh caci sana caci sini. Dai model apa itu, ikut sopo dai, caci sana caci sini. Nggak tahu. Kalau ikut Nabi sebelah mana? Nabi Muhammad nggak kayak gitu, gitu. Ya. Baru yang keberapa? 8. Sekarang 7. Ulangi lagi ya. Sidik, amanah, tabligh, fatona, tawadhu, sabar, pemaaf, hikmah. Berarti nomor 8. Iya, sekarang 8. Yang 9 lemah lembut. Yang 10 kasih sayang. Lemah lembut dan kasih sayang itu sifat Nabi terdapat dalam satu ayat
128 surat At-Taubah yang kalau maulid terus dibaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Itu lemah lembut, kasih sayang. Jadi saya harap bapak-bapak semakin lembut sama ibu-ibu. Ibu-ibu juga begitu, ya kan? Jangan berposo bisa galak juga gitu. Ya, berarti kan posonya ulah kepiye, padahal orang puasa itu sabar. Karena Asia nisfu sabr. Puasa itu separuh dari kesabaran. Maka kalau saya memberi pengajian di depan ibu-ibu, Bu, kalau bapak-bapak itu masih galak, suka marah, jangan kasih makan, Bu. Nah, nanti kalau dia lapar, itu sifatnya akan berubah. Itu kata siapa? Kata Abu Darda, sahabat Nabi. Kiai, kalau yang galak ibunya gimana? Nah ini pertanyaan. Dan kalau yang galak ibu itu umum di mana-mana. Jadi begini, Bu. Ada yang namanya sahabat Abu Darda bilang begini, idza ju'tu raqa qalbi. Kalau saya lapar, hatiku yang keras jadi lembut. Ini sahabat. Makanya kalau bapak-bapak masih keras juga, jangan kasih makan. Nanti akan lembut. Kata Abu Darda ini, idza ju'tu raqa qalbi wa idza maritu khuffa dzambi. Kata Abu Darda, kalau aku sakit, dosa-dosaku yang berat jadi ringan. Wa idza mitu laqitu rabbi. Kalau aku mati sekarang, segera bertemu dengan Allah Rabb yang sangat kurindukan. Itu Abu Darda. Bapak-bapak sudah begitu belum? Tingkat kepasrahannya belum kayak sahabat. Kita sedang belajar sini. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi. Man itu siapa saja. Maka nanti yang di langit akan sayang kepada kamu. Kalau kita sayangi penduduk bumi, nanti Allah sayang kepada kita. Kan sifat Allah Rahman dan Rahim. Rahman itu ke seluruh makhluk. Kalau Rahim khusus orang beriman saja. Gitu. Maka orang yang diberi iman itu karunia terbesar yang tidak ada tandingannya. Kata Nabi, inna dunya yu'tillah man ahabbahu wa man lam yuhib wa la yu'til iman ila man ahabbahu. Dunia Allah akan berikan kepada orang yang Allah cintai maupun Allah tidak cintai. Kadang-kadang dunia diberikan pada orang yang nggak menyembah Allah banyak banget malah. Gitu. Dunia itu nggak ada nilainya di mata Allah. Maka kata Nabi, inna dunya yu'tillah ila man ahabba wa man lam yuhib. Allah akan berikan dunia kepada orang yang Allah suka maupun Allah tidak suka. Tapi wala yu'til iman ila man ahabba. Iman tidak sembarang Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah sangat cintai. Wa may yu'til iman faqad ahabbahu. Siapa yang diberi iman berarti dia orang yang dicintai Allah. Maka Bapak Ibu merasalah kita ini orang-orang yang dicintai Allah. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Buktinya kita ini semua 1 bulan kemarin puasa. Kalau orang nggak dicintai Allah, nggak puasa mereka. Semau-mau dia aja. Gitu. Masya Allah. Yang penting saya peringatkan kepada Bapak Ibu sebagai orang-orang Islam ini, patut kita waspadai tentang penyakit rohani yang berbahaya. Harus diwaspadai ini. Karena kerusakan alam jagat raya ini asbabnya itu saja. Menurut Allah ini.
ngaji betul ini Al-Quran ya. Ada 6 pasang jenis penyakit rohani manusia yang merusak kehidupan manusia. Sepasang pertama penyakit kufur dan syirik. Sepasang kedua penyakit faksha dan munkar. Sepasang penyakit ketiga penyakit zaluman jahula. Sepasang penyakit yang keempat mukhtalan fakhuran, kalau diterjemahkan congkak dan sombong. Ada nggak manusia congkak sombong hari ini? Kalau ada ya berarti Allah nggak bohong, firman-Nya ada. Yang kelima penyakit sepasang yang kelima riya dan ujub, pamer dan bangga diri. Yang keenam penyakit hubbud dunya wa karahiyatil maut, terlalu cinta dunia, takut mati gitu. Ini 6 pasang penyakit rohani berbahaya. Maka harus diperjuangkan setiap diri kita bagaimana membentengi 6 pasang penyakit rohani jangan berjangkit pada diri kita. Bocorannya pada sepasang penyakit yang kedua, faksha dan munkar, itu timbulnya di tengah kehidupan manusia. Perbuatan keji dan munkar, faksha dan munkar itu disebabkan tipu daya syaitan dan hawa nafsu. Penyebabnya itu, rujukannya Bapak baca surat An-Nur ayat 21 Bu. Allah wasiat begini, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil faksha wal munkar walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Nggak diterjemahkan ya? Paham semua kan? Wahai orang-orang beriman, jangan kau ikuti langkah-langkahnya setan. Siapa yang ikut langkah-langkah setan, sesungguhnya setan memerintah manusia 2, faksa dan munkar. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah dan rahmat Allah serta ridho Allah kepada kita, kata Allah, tidak seorang pun kalian selamat dari tipu daya setan. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau bukan karena Allah memberi rahmat dan karunia kepada kita, tidak seorang pun kita selamat dari tipu daya setan. Walakin Allah, akan tetapi Allah dengan rahmatnya mengasihi kita, kita semua selamat dari tipu daya setan. Disyukuri Bu ya. Sebab kalau kita orang kesetanan nggak mungkin duduk di sini. Gitu. Ya, betul. Kalau kita sambungkan di ayat 83 akhir surat An-Nisa itu lebih parah. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena Allah memberi rahmat dan karunia kepada kamu orang beriman, pasti kamu semua jadi pengikut setan. Sedikit yang selamat kata Allah. Masya Allah Bu, kita bersyukur pada Allah. Ini kita diberi rahmat Allah untuk tidak jadi pengikut setan. Ini pilihan Allah semua, ibu-ibu, bapak-bapak. Diamini Pak. Nah, kita ini pilihan Allah. Padahal kata Allah juga di ayat 76 surat An-Nisa itu, sebetulnya tipu daya setan itu lemah Pak. Inna kaida syaitana kana dha'ifa gitu. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tipu daya setan lemah saja banyak orang kesetanan. Bagaimana kalau tipu daya setan kuat? Mungkin orang dimakan setan kabeh gitu. Enggak ada yang selamat menungso. Itu.
Selain tipu daya setan yang berbahaya, hawa nafsu. Tolong diwaspadai itu hawa nafsu. Ibu kenal seorang nabi yang ganteng? Siapa nama? Apal kabeh. Di seluruh Indonesia kalau saya ngasih ceramah tanya udah pasti tahu. Yusuf lah katanya. Nabi itu Bu dijaga oleh Allah, namanya maksum dari berbuat salah, betul nggak? Tetapi Nabi Yusuf dengan tawadhu mengatakan begini, ucapannya yang indah diabadikan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 53, apa bunyinya? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammarratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak merasa suci, tidak merasa bersih dari kesalahan. Seorang nabi dengan tawadhu mengatakan, aku ini tidak merasa bersih dari kesalahan. Nafsu mendorong manusia kepada keburukan, kecuali yang dirahmati Allah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada pertanyaan, mengapa Yusuf mengucapkan itu? Kenapa Nabi Yusuf mengucapkan itu? Apa sebabnya? Ibu tahu nggak? Sebabnya apa? Sebabnya di ayat 22 diceritakan oleh Allah, Yusuf muda yang pada dari umur kecil dirambut, dipelihara, dijaga, dibesarkan oleh penguasa Mesir, Ifir Aziz, yang punya istri cantik jelita, namanya Imratul Aziz. Tapi ibu-ibu bilang Sulaikha. Saya di Quran bacanya Imratul Aziz. Yusuf itu dirayu, ya, masuk di kamar, kunci pintu, gitu kan, sama perempuan itu dirayu. Sampai Allah sebut dalam Quran itu surat ayat 80 ayat 22 surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanitanya sudah sangat ingin kepada Yusuf, Yusufnya hampir terpedaya. Istilah wong cowoknya, Yusuf hanya itu aja udah merasa dosa gede, belum ngapa-ngapain gitu. Bagaimana kalau ngapa-ngapain? Dosa banget itu. Itu baru menggerakkan bagaimana tuh seorang anak laki ganteng di depan wanita sangat cantik dirayu lagi. Coba kalau bapak-bapak yang dirayu kayak apa? Nggak dirayu aja bapak nelu ya pakai itu. Saya ini punya pengalaman pernah nanya orang tua, Mbak. Simbah lah, Mbah. Nek penjenengan mirsani gedung sing apik iki lho pripun wis biasa wae. Nek ningali mobil anyar niku, Mbah. Biasa wae nek. Nek ningali wong wedok ayu niku wah kuyang. Lah itu yang namanya manusia itu begitu. Karena dikatakan oleh Allah kan, hubus syahwat minan nisa itu loh, ya. Dihiasi laki-laki senang sama perempuan itu sudah zaman biyen. Kakek-kakek juga. Buktinya ditanya, pripun bahwa anak kuwi gitu. Coba itu. Berbahaya tuh. Apalagi Yusuf muda yang ngerayu cantik lagi. Hampir terpedaya. Itulah bahayanya nafsu. Maka Allah juga mengingatkan Nabi yang raja. Bapak ingat siapa? Nabi yang raja siapa? Orang tuanya Sulaiman aja. Padahal ini bapaknya Daud. Nabi Daud itu raja kedua Bani Israel setelah Talut. Raja pertama Bani Israel setelah generasi Musa dan Harun. Talut jadi raja Bani Israel. Talut perang dengan Jalut, raja kafir. Ada tentara muda yang ikut namanya Daud alaihissalam. Yang membunuh Jalut ini Daud. Akhirnya Allah nobatkan Daud menjadi raja pengganti Talut. Sudah nabi, raja lagi, masih diingatkan Allah, waspadalah terhadap hawa nafsu. Kalau istilah kepolisian kan ada itu yang waspadalah, kata Bang Nabi gitu ya.
Ini ada Pak Polisi, gitu ya. Jadi Allah peringatkan kepada Nabi Daud di surat Shad ayat 26. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, aku jadikan engkau khalifahku. Tugas kamu khalifah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, seluruh-seluruhnya, sebenar-benarnya. Jangan kau turutkan hawa nafsu. Nafsu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Gitu. Jadi untuk para penegak hukum ya baca ayat itu, ya kan? Allah pesan kepada seorang raja yang nabi pun waspada kepada hawa nafsu. Ternyata penyakit faksa dan mungkar yang muncul di tengah manusia ini pemicunya setan dan hawa nafsu. Terapinya menurut Allah dalam Al-Quran sholat. Wa aqimis sholat inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Agar tidak terjadi perbuatan faksa dan mungkar, jaga sholat. Ini firman Allah. Al-Ankabut 45 ada. Hud 114 wa aqimis sholat. Ajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Gitu. Torofayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Jelaskan. Dirikanlah sholat pada dua penghujung siang, pagi dan petang dan awal pergantian malam. Sesungguhnya kebaikan, kalau dalam tafsir innal hasanat itu tafsirnya adalah as-sholawatul khamsi, sholat 5 waktu, menghapuskan keburukan. Itulah peringatan bagi orang yang selalu ingat. Hanya sholat yang Allah inginkan untuk kita para hamba ini, sholat yang dilaksanakan tepat waktu. Ayatnya An-Nisa 103. Fa'aqimus sholah inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Jadi sholat itu sudah Allah tentukan waktunya. Jangan asal sholat gitu kan. Seperti itu. Jadi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah sholat. Bapak-bapak sholatnya di masjid berjamaah di awal waktu di mana adzan berkumandang atau musola dekat rumah. Ibu-ibu nggak wajib sih ke masjid, nggak sunnah muakkad. Di rumah tapi tepat waktu. Saya doakan ibu-ibu seperti itu ya. Karena Nabi pernah bilang begini, memberi target, memberi kegembiraan ibu-ibu, idza sholatul mar'ah khamsaha wa ta'at zaujaha wa hasanat farjaha wa shamat syahraha tadkhulul jannah min ayyi babin sya'a. Wanita muslimat yang menjaga sholat 5 waktu tepat waktu walaupun di rumahnya. Puasa bulan Ramadan, hormat patuh taat dumateng kenrokonipun, taat patuh kepada suami, ya kan, menutup sempurna aurat. Wanita itu akan disuruh memasuki 8 pintu surga, suruh pilih pintu sebelah mana yang ibu mau. Ini kemuliaannya wanita ya. Semoga apa yang disampaikan manfaat. Orangnya waktunya habis nih. Cakap nih. Alhamdulillah. Disambung lagi kapan lagi? Masya Allah. Apa yang disampaikan saya hanya berharap semoga ada manfaatnya. Jadi apa tadi Bu? Mempercantik, memperindah pakaian takwa dengan memunculkan akhlak-akhlak mulia sebagaimana 10 akhlak Nabi dalam Al-Quran. Siap Bu ya? Bapak-bapak semua, semoga Allah merahmati kita semua, amin. Tadi dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Inilah moto yang dipakai oleh Pak Ketua kita. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa atau dapat memberi manfaat pada manusia lainnya.
Semoga yayasan sosial gotong royong sehati ini betul-betul memberi manfaat kepada semua yang membutuhkan. Amin. Ini didikan, ini ajaran Nabi kepada sahabat dulu di Madinah. Pernah kami sampaikan di suatu tempat, kalau nggak salah di musala waktu itu. Nabi pernah bilang begini, nidik sahabat. Nabi pura-pura nanya, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa yang niat puasa sunnah hari ini? Abu Bakar sendiri. Saya Rasul. Bagus. Nabi tanya lagi, man ata'ama minkumul yawma miskina. Siapa orang peduli orang miskin yang suka memberi makan mereka kalau dia lapar? Abu Bakar lagi, saya ya Rasul. Bagus. Man ada minkumul yawma maridun. Siapa yang suka memerlukan waktu, meluangkan waktu menjenguk tetanggamu yang sakit? Abu Bakar lagi, ana ya Rasulullah. Coba. Man adba'a minkum yauma janazah. Dan siapa di antara kamu yang peduli lingkungan mengantar jenazah tetanggamu yang mati? Abu Bakar lagi, ana ya Rasulullah. Bagaimana didikan Nabi kepada sahabat sampai Nabi mengatakan dengan kagum, majtama'na bimri'in ila dakhalal jannah. Tidaklah kebaikan-kebaikan yang ada pada Abu Bakar itu ada pada setiap orang mukmin. Pastilah orang mukmin semua jadi ahli surga. Semoga apa yang ada didikan Rasul dengan para sahabat itu ada pada kita semua. Ya. Demikian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Tutup kibarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.